kasus ini adalah kasus hubungan perdata, hutang piutang, di mana negara memberikan piutang kepada debitur dan obligor. Nah, kemudian para obligor itu ada yang membayar dengan jaminan, ada properti, ada uang, ada saham, ada muskru, uang asing dan sebagainya, uang asing. Nah, itu bentuknya. Nah, ternyata di dalam proses itu sesudah 2004 pemerintah membubarkan BPPN dan menyatakan tugasnya selesai. Hutang-hutang para obligor dan debitur itu diserahkan ke negara untuk ditagih melalui Kementerian Keuangan. Lalu ada dugaan bahwa ini ada korupsinya, terutama dalam penerbitan SKL Samsul Nur Salim, sehingga pada waktu itu Safruddin Tumenggung itu diajukan ke pengadilan pidana dan semula dihukum sampai 2 tingkat pengadilan ini korupsi. Pengadilan pertama 13 tahun penjara dengan denda 700 juta. Kemudian di tingkat banding dikuatkan, malah putusan pengadilan dinaikkan dari 13 tahun menjadi 15 tahun, dendanya menjadi 1 miliar. Nah, karena ada putusan itu, maka Samsul Nur Salim pun dan Icih Nur Salim, suami istri itu dijadikan tersangka karena satu paket. Tapi ketika ini sudah tersangka, dipanggil tidak datang, Mahkamah Agung memutuskan itu bukan tindak pidana. Bukan tindak pidana. 3 hakim, Salman Lutan itu mengatakan ini pidana, yang 2 hakim, satunya mengatakan ini perdata, yang satunya administrasi, sehingga tidak bisa diputus sebagai tindak pidana. Maka Safruddin itu menjadi dibebaskan dari segala tuntutan. Dibebaskan dari segala tuntutan. Bukan dibebaskan dari tuduhan dan dakwaan, dari tuntutan. Karena ini menjadi perdata. Nah, lalu Mahkamah KPK naik banding, Pak Agus Raharjo naik banding, mengajukan PK sesudah vonis Mahkamah Agung 9 Juli tahun 2019, pakai Pak Agus keduanya KPK, lalu mengajukan kasasi. Nah, di kasasi itu dijawab oleh Mahkamah Agung tidak bisa kasasinya, PK, mengajukan PK, lalu oleh Mahkamah Agung PK itu dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat KUHP. Pasal 263 KUHP itu menyatakan dalam tindak pidana itu yang boleh mengajukan PK hanya orang yang dihukum, bukan penuntut umum. Nah, jadi berdasar itu maka bulan April kemarin tanggal 1 KPK ya sudah, tidak ada perkaranya lagi, SP3. Nah, kalau SP3 pemerintah lalu membentuk Satgas tagih kalau begitu, dan tagihannya itu besar, saudara. Tagihannya besar. Selama ini ngendap gitu karena kan masih ada perkara-perkara begitu, tidak jalan. Sekarang harus jalan. Nah, sehingga sekarang saya bertanya, kenapa baru bertindak pemerintah? Nah, ini jawabannya gampang, karena kami baru menjadi pemerintah. Ini kan sejak tahun 2004 sudah berapa kali pemerintah gitu. Kalau ditanya kami, Anda kok baru bertindak? Kami kan baru ya, baru bertindak. Lalu alasan yang kedua, karena dulu masih ada kasus pidana gitu. Kalau bertindak ternyata itu ada pidananya kan salah. Sekarang sudah ada kasus pidana yang menyangkut pemerintah, tidak ada sekarang. Ya, yang dilakukan oleh Pak Habibie itu melibatkan 3 presiden. 1 Pak Harto, itu yang membentuk BPPN.
Pak Habibie yang mengeluarkan BLBI pada Desember tahun 98, Mbak Mega yang mengeluarkan SKL pada tahun 2004. Semuanya benar pada waktu itu, secara hukum benar, tidak ada pidananya ini menurut Mahkamah Agung. Oleh sebab itu sekarang kembali ke perdata gitu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kok berpindah dari pidana ke perdata? Kan tidak pindah, pidananya tidak ada. Nah, meskipun begitu, sesudah kami rapat tadi, bukan tidak mungkin nanti akan ada pidana kalau ditemukan, tetapi bukan karena SKL. Pidananya apa? Misalnya memberi jaminan tanahnya terasa yang dijaminkan ke negara miliknya orang lain, memberi surat pernyataan ternyata palsu, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ada dari sekian banyak jaminan itu ada yang kemudian menjadi perkara di pengadilan ternyata miliknya orang lain, digugat oleh pihak ketiga, ternyata pihak ketiga itu menang, padahal yang menjaminkan ke negara ini tidak mengubah jaminannya. Nah, jadi kalau ada pidananya justru akan ketemu dari sini nanti, saudara. Kita tidak menutup pidana, cuma menutup kasusnya Samsul Nur Salim. Oleh Mahkamah Agung sudah diusahakan kita agar itu menjadi pidana, tapi Mahkamah Agung menyatakan bukan. Mau apa melawan Mahkamah Agung, nggak bisa juga. Maka kita sekarang mari perdatanya berapa nih? Dan tidak pindah dari dari pidana ke perdata, tidak pindah. Nanti kalau dari sekian obligor dan debitur ini melakukan tindak pidana dalam hal ini, ya kita seret lagi ke pengadilan. Maka ada Kapolri, ada Jamdatun gitu. Kejaksaan Agung juga menjadi bagian dari ini. Nah, tentu diharapkan kepada mereka yang sudah merasa punya utang, dan kami punya catatannya, saudara, akan sangat baik kalau secara voluntary, secara sukarela, voluntary, datang ke pemerintah, ke Menteri Keuangan, karena kasus di Mahkamah Agung selesai, kami mau bayar. Dan pemerintah untuk tanah-tanah properti yang sudah bisa dieksekusi akan dieksekusi sekarang, karena Mahkamah Agung sudah memutuskan itu perdata dan sudah benar. Nah, saudara, sesudah dihitung terakhir tadi, kan hitungannya pernah nyebut 108, pernah menjadi 109, pernah 110. Hitungan terakhir per hari ini tadi, tagihan hutang dari BNBI ini setelah menghitung sesuai dengan perkembangan jumlah kurs uang, kemudian sesudah menghitung pergerakan saham dan nilai-nilai properti yang dijaminkan pada waktu itu per hari ini, dan ini yang kemudian menjadi pedoman daftar ini untuk penagihan adalah sebesar 110 triliun 454 miliar 809 juta plus 645 ribu, jadi 809 juta. Jadi 110 triliun 454 miliar dan 809 juta. Jadi kalau ditulis dengan angka-angka begini biar nanti seragam itunya, 110 454 809 645 467 rupiah, ya. Jadi 15 angka, 110 triliun hitungan terakhir. Tadi Menteri Keuangan sudah menayangkan nih uang yang akan ditagih yang berbentuk aset kredit sekian, berbentuk saham sekian, berbentuk properti sekian, berbentuk rupiah, dalam bentuk tabungan sekian, dalam bentuk tabungan uang asing sekian dan sebagainya. Sesudah dihitung
dengan kurs terakhir dan situasi hari ini 110 454 809 645 467. Triliunnya itu kalau disebut triliunnya 110 triliun plus 450 miliar plus 809 juta. Itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan.